ceritain orang yang lagi ngebet nikah. Gimana ya? Ngebet nikah sih boleh-boleh aja ya, tapi kita juga harus ngaca gitu sama uh, kemampuan kita gitu, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Nggak bisa kita tuh sembarangan memutuskan untuk menikah jika kita mentalnya nggak siap, apalagi udahlah mental nggak siap, finansial pun nggak siap, terus juga tempat tinggal nggak siap. Saya bilang sih untuk teman-teman yang lain ya, mungkin yang belum menikah itu pikirkan matang-matang. Mungkin remaja yang nonton cerita saya ini, kalian bisa menjadikan cerita saya ini referensi kalian ya. Jangan sembarangan memutuskan untuk menikah. Boleh-boleh aja kalau kalian itu udah siap. Jangan sampai suatu saat nanti pernikahan itu bukan menjadi kebahagiaan, tetapi malah menjadi neraka untuk kita ya teman-teman. Setidaknya kita itu mental kita harus disiapkan, finansial harus siap, dan tempat tinggal harus siap. Jangan mau menikah itu satu rumah sama mertua. Walaupun sebaik apapun mertua kalian, jangan, lebih baik tidak daripada kalian itu nggak bebas lah pokoknya kalau satu rumah sama mertua. Kadang kita itu kan kita pengen istirahat, kita pengen baring gitu, atau kita pengen lagi malas nyuci, terus mau nonton TV. Pokoknya bebas lah kalau kalian punya rumah sendiri. Jangan sampai nanti kita itu satu rumah malah memperburuk hubungan kita dengan keluarga suami kita, entahkah itu ipar ataukah mertua kita. Sedangkan saya aja, saya nggak serumah loh sama mertua, nggak serumah sama ipar saya, tetapi saya nggak tahu ya, mungkin mereka juga di belakang saya ngomongin saya juga, tapi saya nggak peduli itu. Di luar dari itu, mohon please buat kalian jangan sembarangan memutuskan untuk menikah. Jadi tetangga saya itu ada keluarganya, cewek itu dia tuh baru tamat SMA, belum umur 20 tahun. Dia memutuskan mau menikah dengan pria yang umurnya itu sudah 25 tahun. Mereka berdua itu ketemu sama-sama kerja di ayam geprek ya, jualan ayam geprek sebagai karyawan ya. Nah, si pria itu juga karyawan di sana. Mereka berdua, si cewek ini shift malam, cowoknya mungkin nggak tahu juga ya, saya mungkin juga sama kali shift malam. Tapi saya melihat pria ini gimana ya, dari segi nggak usah, kita kan namanya masih muda, nggak mungkin mapan ya, kecuali orang tua kita itu kaya. Nah, jadi si pria ini sudahlah tidak mapan, mentalnya juga saya rasa itu masih kekanak-kanakan sekali. Masa sekali ketemu terus bilang mau menikah, dan parahnya lagi ceweknya itu nurutin apa yang dia mau. Sama-sama memutuskan untuk segera menjalin segera menikah dan berumah tangga bersama-sama. Sedangkan si pria ini dia itu nggak siap secara finansial. Uh, kita tuh kan menikah itu nggak usah pesta besar-besaran ya, sedang-sedang aja. Sekarang itu biaya untuk kita undang orang itu makan, kayaknya itu 10 juta itu udah minim banget. 10 juta udah minim. Nah, terus si pria ini dia tuh kayak mau kondo gitu, nggak modal banget. Dia mau minta anak orang, tetapi dia tuh nggak mau keluar modal gitu. Padahal sekarang uang belasan kita itu nggak sampai kemana loh. Minimal pria itu melamar si wanita ini, dia tuh harus bawa itu ya 10 lah setidaknya tuh harus ada gitu. Karena bukannya matre, tidak. Karena ini itu 10, di angka 10 ini itu sudah termasuk untuk menikah, biaya untuk menikah itu berupa ini ya, kita ngurus surat menyurat di KUA, terus ngurus ke penghulu. Kita minta penghulu itu kan nggak mungkin dong gratis ya. Nah, terus untuk transportasi, akomodasi, misalnya mereka itu mau kemana-mana gitu kan. Nah, untuk ngurus ini akomodasinya, maksud saya itu untuk ngurus urusan pernikahannya mereka. Nah, terus juga untuk hantaran itu terhitung seminim-minimnya hantaran itu 2 juta tuh kayaknya pasti habis lah untuk beli seperangkat alat sholat, untuk beli dalam seperangkat alat sholat itu kan pasti ada segala Al-Quran kan ya. Ya setidaknya belilah yang bagus kan, karena itu kan hantaran seumur hidup. Kita itu dikasih suami kita untuk sholat gitu kan ya. Saya bukan agama Islam, tetapi saya berpikir kayak gitu sih. Jadi beli Al-Quran, setidaknya Al-Quran, tasbih, mukena, sajadah gitu, pokoknya seperangkat alat sholat lah yang diperlukan untuk sholat. Seminim-minim ya, janganlah beli yang jelek banget yang di 35 gitu, jangan ya teman-teman ya. Dan janganlah bodoh banget gitu kayak cewek ini. Saya tuh kesel banget loh dengar cerita si perempuan ini. Dia tuh kok mau-maunya aja dilamar sama cowok mau kondo gitu. Terus waktu cowok itu bawa dia itu pulang ke rumah, ketemu sama mamanya ini kan sudah cerai sama papanya. Jadi mamanya ini itu udah menjelaskan ke perempuan ini kalau anak saya ini adalah tulang punggung dan dia harus membiayai hidup saya dan adik-adiknya. Mamanya itu udah bilang kayak gitu, mama si cowok itu. Sedangkan si cowok ini tuh nggak punya penghasilan apa-apa. Terus memang sih mereka punya kebun sawit, tapi itu bukan punya cowok itu pribadi, itu adalah milik mamanya. Mungkin cowok itu hanya bekerja di situ
hanya berdasarkan pembagian hasil gitu. Dan pembagian hasil itulah yang harus cowok itu kasih ke mamanya lagi untuk dia itu ini untuk kebutuhan mamanya dan adik-adiknya. Dan mamanya udah bilang sama cewek, dan mamanya itu ngomong sama cewek itu gini, dia bilang, kamu kalau sudah menikah usahakan kamu tuh harus bekerja biar kamu itu juga ada penghasilan. Memang benar banget kalau orang tuanya itu bilang kayak gitu, nasehatin ya. Tetapi saya agak kurang setujunya gini loh, uh, kalau kita bekerja itu harusnya itu menjadi uang kita, bukan untuk saya itu membiayai keluarga saya gitu. Keluarga saya nanti itu adalah tanggung jawab dari suami saya. Saya bekerja itu untuk misalnya nanti ada dana darurat yang harus dikeluarkan gitu. Nah, itulah hasil saya kerja itu, itulah yang ditabung untuk dana darurat nanti. Saya rasa begitu sih konsepnya, tetapi saya agak kurang ngerti juga sama pemikiran anak ini. Benar-benar masih kekanak-kanakan dan nggak bisa menilai apakah nanti dia itu benar-benar cowok ini mampu untuk bertanggung jawab sama dia gitu loh. Belum apa-apa, cowok itu udah bilang, kalau belasan juta sampai kapanpun saya nggak bakalan bisa ngumpulin uang segitu. Itulah tanda kamu akan menderita seumur hidup kamu. Sedangkan uang belasan juta aja dia nggak mampu ngumpulin untuk menikahi kamu. Bukannya matre, enggak, karena uang ini setidaknya adalah ngasih orang tuanya gitu kan. Terus ngasih kalau dia masih punya nenek atau apa gitu. Dikit-dikit uang kita tuh menikah tuh nggak sesimpel itu. Dan nggak mungkin nikah itu cuma di KUA gitu ya. Kalau dia hamil duluan sih mungkin ya, tapi karena dia itu katanya sih nggak hamil duluan. Benar-benar saya nggak habis pikir sama anak ini ya. Parah banget pemikirannya. Cobalah ditinggalkan aja lah cowok kayak gini. Masih banyak cowok yang lain. Dia tuh cantik orangnya. Sayang banget, benar-benar sayang.